animation. Yeah. Russian animation. Nice name. Oh, thank you so much. But I like to call you Diva. Yeah. Do you mind? No. Yeah. I call you Diva. Today is explanation day. This is last day and I didn't need you to explain now because I have another activity at 9 o'clock. It means that I have to explain you now. Are you ready? Ready. Be calm. Be formally. You have to introduce yourself, your name first, please. Oh, should I stand up? Yep. Okay. You have to stand. Introduce myself. My name is Marsalika Nursandi, and I am from 12 Sansport. I stand here to talking about race. Yeah. Okay, Rifa, thank you. It's a very good, I think, on title. The difficulties faced by students of SMA N1 Nubatukkan in speaking English. And you have to think that the main point of this is essay is speaking. Speaking. Yeah, speaking. Why you choose this title? I choose this title because I want to tell the truth about learning languages. I mean, a lot of my friends always ask me about how you can get that fluent, and they also say that can you give your tips? And I said that the tips only talking more. I mean, listen and talking more, just like that. That's why I chose this topic. I just want to tell the truth about it. Wow. Yeah. Thank you, Diva. Diva, as you know that nowadays English is not just a national language. So, why English nowadays? You know, why English nowadays it's so difficult to your friend, I mean in students? Because sometimes they always say that English is hard, they cannot understand at all, and then maybe because they rarely to listen and talk You are English. Is there any other reason for this? They have no interest in English. Just students face difficulties in speaking English, but also the teacher of English itself. Speak English to learn English. I imagine that not just students, but English teacher itself, they will find it difficult in learning English. Pelaksanaan ujian esai di SMA Negeri 1 Nubatukkan Kamis 24 Maret tahun 2022 berjalan dengan tertib dan lancar. Kegiatan akan berlangsung selama 3 hari ke depan. Kegiatan ini diikuti oleh 377 siswa kelas 12 dan diuji langsung oleh 25 guru penguji yang dipilih sesuai spesifikasinya. Ujian esai merupakan program baru yang diluncurkan oleh Kepala SMA Negeri 1 Nubatukkan, Bapak Aloysius Aba SPD. Kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan berakhirnya seluruh proses pembelajaran kelas 12 guna mengasah kemampuan menulis peserta didik dan mempersiapkan siswa sedini mungkin sebelum masuk ke jenjang perguruan tinggi. Kegiatan menulis esai ini sebenarnya kalau idealnya itu kita mulai bimbing anak-anak kelas 10 itu sudah bisa kita lakukan. Karena mungkin kita dibatasi oleh waktu pembelajaran kita, lalu kemudian kita dihantam dengan berbagai persoalan kehidupan sosial, pandemi dan lain sebagainya, sehingga kita berpikir ini bersamaan dengan diselesaikan seluruh proses pembelajaran di kelas 12, kita memasukkan ada satu kegiatan yang harus diselesaikan oleh siswa kelas 12, yaitu menulis esai. Curah pikiran, curah pendapat, perasaannya secara subjektif sebenarnya, tetapi harus dilihat juga dengan kehidupan sosial.
hal-hal yang ilmiah dimasukkan, pola pikir mereka, gagasan mereka dituangkan ke dalam esai itu sendiri. Tujuan kita adalah meningkatkan kemampuan siswa pertama, lalu mempersiapkan seorang siswa pada waktu dia berpindah ke jenjang perguruan tinggi. Betapa kita melihat pengalaman yang ada, begitu banyak mahasiswa yang mohon maaf, tetapi pada waktu selesai dan bahkan pada waktu mereka menjadi masih berstatus mahasiswa, begitu sulit menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh kampus, karena bisa saja curah pendapat, curah rasa, ide, gagasan mereka ini tidak dibentuk dengan maksimal, dibentuk dengan baik di jenjang sekolah menengah ini. Di SMA Negeri 1 Batukan kami memandang penting untuk kegiatan penulisan ini menjadi salah satu syarat menyelesaikan seluruh proses pembelajaran. Berdasarkan pengamatan kami, 3 hari dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, 24, 25, 26 Maret, kegiatan esai ini meskipun perdana dilakukan di SMA Negeri 1 Batukan, mendapat respon yang luar biasa. Betapa siswa merasa begitu memiliki waktu untuk mengeksplorasikan hasilnya, karyanya, lalu menjelaskan cukup detail tentang apa yang telah ditulis. Bahkan memberikan ruang kepada Bapak Ibu penguji. Mereka menjadi mengenal bahwa siswa yang mereka bimbing selama beberapa bulan, mereka tempa dari kelas 10, kelas 11, kelas 12, mengakhiri pembelajaran di sekolah ini dan mampu memberikan argumen-argumen yang baik sesuai dengan apa yang mereka tulis. Kesan dari siswa, mereka begitu menghargai, mereka begitu menyukai, bahkan mereka berpendapat bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini mesti dilakukan pada waktu-waktu yang akan datang. Kami selaku pimpinan yang ada di SMA Negeri Batukan, ini hal perdana dan memang memiliki banyak kekurangan. Tetapi kami berupaya berjuang dengan sekuat tenaga sehingga pada waktu-waktu berikutnya setelah kita evaluasi, mungkin ada kekurangan-kekurangan yang ditulis dalam esai, baik penguji maupun peserta yang mengikuti, dengan tulisan-tulisan mereka yang lugas, bebas, lepas, dan seringkali mungkin tidak sesuai dengan kaidah penulisan, sistematika yang benar, kita perbaiki pada waktu-waktu berikutnya. Bahkan pada tahun berikut kita tidak saja meminta siswa menulis esai, tetapi menulis karya tulis ilmiah, dan persiapannya harus dimulai dari kelas 11, bahkan kelas 10 diperkenalkan, kelas 11 yang mau naik ke kelas 12, sehingga pada bulan-bulan kita perkirakan bulan-bulan November, Desember itu sudah diperkenalkan, anak-anak sudah memasukkan judul, sehingga pada waktu tampil terakhir itu mereka akan tampil lebih sempurna dari sekarang. Satu hal lagi, pada tahun yang akan datang, tahun pelajaran 2022-2023, ujian kita kali ini yang hanya presentasi naskah dengan naskah ujian penilaian naskah dan presentasi, kita tambah satu lagi. Jadi bukan saja naskah yang dinilai, bukan saja presentasi hasil yang dinilai, tetapi kemampuan menggunakan IT. Jadi anak-anak harus bisa mampu mengelola atau mengendalikan LCD, mempresentasikan hasil melalui LCD itu. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Terakhir, harapan Bapak untuk para penguji dan pembimbing kemarin yang sudah mengikuti beberapa proses hingga akhir kemarin, harapan Bapak seperti apa untuk para penguji? Bahkan penguji ini juga saya harus menantang mereka. Saya harus menantang, meskipun memang mereka ini saya ambil orang-orang tertentu dari 40-an pembimbing, itu hanya 25 orang penguji kali ini. Itu saya pilih dengan spesifikasi, spesialisasi penjurusannya masing-masing. Saya berharap hasil dari apa yang telah diuji saat ini, mereka bisa mampu menjadi pelajaran yang lebih baik, pelajaran lebih baik untuk mampu mengevaluasi kembali hal-hal mana yang mungkin pada waktu ini terlalu sempit, terlalu singkat untuk ditanya kepada anak-anak. Pada kesempatan berikutnya mereka harus memperbaiki, mereka harus menyiapkan ruang waktu, lalu menyiapkan materi-materi pertanyaan yang relevan dengan apa yang mereka tulis.
saya akui bahwa dari 25 penguji, ada penguji yang berhadapan dengan anak-anak yang menulis apa yang di luar dari mungkin saja hal-hal yang tidak sesuai dengan kompetensi penguji. Kita berharap ini hal-hal umum dan menjadi perbaikan-perbaikan berikutnya, sehingga saya berharap kepada para penguji supaya lebih giat lagi, memiliki pengetahuan yang kuat, memiliki pengetahuan apa umum yang lebih kuat, sehingga pada waktu ditempatkan untuk menguji hal-hal yang meskipun bukan menjadi jurusan seseorang, dia harus mampu, ya katakanlah tahu sedikit dari banyak, jangan tahu banyak dari sedikit. Pelaksanaan teknis kegiatan ujian esai ini ditangani langsung oleh pihak kurikulum Lembaga SMA Negeri 1 Nubatukan, baik dari proses sosialisasi penulisan esai, penentuan guru pembimbing dan penguji, hingga proses ujian pada hari ini. Jadi itu di tahap persiapan sampai tahap penulisan, lalu sampai pada tahap terakhir itu ujian esai. Untuk pelaksanaan ujian itu terpilih sebanyak 25 penguji dari 42 pembimbing, lalu kita sisir, kita dapatkan 25 penguji. Lalu pelaksanaan untuk ujian itu juga kita laksanakan dari tanggal 24, 25 sampai tanggal 26. Jadi hari ini hari terakhir dari pelaksanaan ujian esai. Oke Bapak, dari hari pertama hingga hari terakhir, apakah ada kendala atau hambatan dalam proses pelaksanaan ujian? Ya, terkait dengan kendala, itu kendala teknis, itu memang ada 1-2 siswa dalam pantauan kami ada kurang lebih 1 siswa di saat-saat menjelang ujian, tetapi pada akhirnya siswa yang bersangkutan juga bisa mengikuti ujian. Oke Bapak. Siswa itu atas nama Henrikus Ola. Respon positif dan dukungan atas program ini datang dari seluruh sivitas akademik SMA Negeri 1 Nubatukan, baik dari guru dan siswa. Ada pula dukungan dari orang tua wali demi kemajuan lembaga SMA Negeri 1 Nubatukan ke depannya. Menurut saya dengan program esai yang Bapak Kepsek bawa ke sekolah ini tuh membuat kami lebih analitis, lebih kritis, apalagi dalam penulisan esai ini kan yang melatih kita untuk mencari informasi, kemudian kita juga kayak belajar untuk lebih tahu menulis dengan baik dan benar. Setelah itu pada saat tadi kami presentasi itu memang lebih melatih kami untuk public speaking-nya harus lebih kuat lagi, berani. Selaku guru mata pelajaran dan guru yang bekerja di lembaga SMA Negeri 1, ini merupakan hal yang baru, program yang baru. Terus Bapak bisa sampaikan beberapa pesan dan kesan setelah program ini masuk ke SMA Negeri 1 Nubatukan. Baik, terima kasih. Jadi dari sisi kita sebagai anggota di lembaga ini, kita bersyukur bahwa kepala sekolah baru ini punya kebijakan yang luar biasa bagus dan ini menjadi hal yang baru. Awalnya anak-anak terima itu masih menjadi sebuah beban, tapi ketika mereka masuk pada proses, maka mereka mesti menjadi lebih baik. Lalu ini esai menjadi pintu masuk untuk kedepannya dia berubah ke satu tingkatan yang lebih tinggi lagi, minimal lebih aktual, sehingga anak-anak juga mempersiapkan diri juga lebih matang lagi. Oke, baik Bapak. Itu harapan kita atau harapan saya untuk kedepannya buat lembaga ini dalam kaitan dengan peningkatan karya ilmiah atau peningkatan akademis yang kita dapatkan dari anak-anak kita nanti. Demikian sekilas info SMA Negeri 1 Nubatukan. Sukses selalu, Semansa Jaya.